Oke, selamat hari Minggu sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mengucap syukur sungguh kita boleh berkumpul di sore hari ini ya. Kalau kita lihat ada banyak gereja sebenarnya mereka nggak bisa berkumpul hari ini karena memang mati lampu. Seperti tadi disampaikan, tadi sudah menunggu sampai kira-kira jam berapa tadi ya. Wah, saya pikir ini udah ibadah nih bakal Zoom lagi atau mau kumpul di sini tapi kan gelap. Tapi ternyata power is back, kita bisa berkumpul di sini, bisa beribadah dengan setiap fasilitas yang kita bisa nikmati. Jadi puji Tuhan ya, kita bisa beribadah bersama-sama kembali. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, basically today our youth, they don't have their own gathering. So I'll try my best to also speak in English. Kita bolak-balik ya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, saya coba yang terbaik supaya mereka juga bisa mengerti ya. Oke, so saya mau lanjutkan satu dalam tema ini. I want to continue with the theme that we've been learning. We talk about money and possessions. So the title of my sermon this afternoon is The Grace of Giving. Kasih karunia di dalam memberi. Jadi saudara yang kasih Tuhan, once again, money and possessions is, it's a sensitive, it's a topic that not many pastors or leaders or churches or church will touch ya, karena ini sebuah hal yang sangat sensitif gitu ya. Kalaupun pendeta biasanya mau menyampaikan hal tentang uang, mengajarkan tentang uang, itu perlu minta maaf dulu, perlu hati-hati dulu gitu ya, supaya gerejanya nggak salah mengerti. Sangat apologetik gitu, sangat hati-hati. Tapi seperti kita lihat bahwa ternyata keuangan itu satu hal yang penting. Money and possession is the most talk subject in the Bible. And then if you learn from there is an organization called Barna. Jadi Barna ini organisasi yang meneliti banyak hal dalam kekristenan ya. And Barna said that only about 12% from born again Christian that tithe. Jadi hanya sekitar 12% dari seluruh orang yang sudah lahir baru di Amerika, orang Kristen, itu yang memberikan perpuluhan. Nah, jadi kita perlu lihat bahwa ternyata nggak banyak gitu orang memberikan perpuluhan, ya mereka memberikan persembahan mungkin, tapi ini menjadi satu hal yang menjadi concern sebenarnya. Karena firman Tuhan sendiri mengajarkan untuk kita boleh memberikan perpuluhan dan persembahan kita. So I want to start with the book of Matthew chapter 6 verse 19 until 24 ya. I will be reading from verse 19 and then 20 and then 21. So on the screen there is the English version and then I will be reading in Indonesian. First, firman Tuhan katakan seperti ini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. So the Bible says, if you can read on the last sentence, it says, for where your treasure is, there your heart will be also. And this is one statement, this is one principle. Where your treasure is, there your heart will be also. Now if we talk about treasure is something that's valuable for us. Harta itu kan satu hal yang berharga, betul ya? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Oke, ini satu prinsip yang firman Tuhan ajarkan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Berarti di mana kita menaruh hal yang menjadi sangat berharga buat hidup kita, dalam hidup kita, maka hati kita itu akan kita taruh di sana. So if you have something that's valuable, and that's your treasure is something that's valuable to you, then your heart will be there. If you value your car, your house is your treasure, then you might put your heart in your whatever it is, in the things that you put your that things as a valuable. Jadi intinya bahwa kalau kita melihat satu hal ini berharga, maka hati kita itu akan ada di sana gitu. Maka dari itu sebenarnya prinsipnya bahwa apa yang menjadi berharga dalam hidup kita. Nah ini, so this is the question, what is something that's so valuable that you see as the treasure in your life?
Apa yang menjadi berharga buat Bapak Ibu Saudara? Apa yang menjadi berharga? Nah, kalau kita membawa satu hal, money and possessions, uang dan kepemilikan adalah satu hal yang berharga, maka segenap kehidupan kita, segenap usaha kita, segenap perhatian kita, kita akan berikan ke sana. Gitu. If you see that that money and possession is the most valuable, your treasure, then you will pour out your energy, your focus, and everything, your effort to get all those kind of things. Tapi on the other side, we know that tadi kita nyanyi ya bahwa Tuhan itu adalah harta yang paling berharga, betul ya? Tuhan adalah harta yang paling berharga. Nah kalau Tuhan adalah harta yang paling berharga, maka kita akan memberikan yang terbaik, hati kita juga akan ada di sana. Gitu. Jadi simple, where your treasure is, there your heart will be also. If you see that God is so valuable, is my treasure, the best thing that I have in my life, then you will put your heart in God. Then you will chase God even more. You will give your best effort. You will sacrifice even for God himself to get even more of God, more of you, God. So, money and possession is an important subject. And the Bible speaks clearly about it as it can shows us what we truly value. Apa yang kita hargai benar-benar itu sebenarnya terlihat dari bagaimana kita menaruh hati kita. Maka dari itu firman Tuhan katakan dan ajarkan tentang hal ini. Bahwa ya ternyata dari money and possessions, dari harta dan kepemilikan itu bisa dilihat sebenarnya hati kita ada di mana. Saudara bisa lihat, maka dari itu banyak sekali firman Tuhan mengajarkan tentang yang namanya uang dan kepemilikan. Now, the Bible also teaches us that we need to be careful with false teaching. There are so many teachers, people that teach about the understanding of the Word of God without the base, without the sound doctrine that based on the truth of the Word of God. Banyak orang mengajarkan firman Tuhan, tapi sebenarnya kalau kita teliti itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ajarkan apa dalam setiap apa yang kita dengar, gimana kita ngeceknya, kembalinya. Kita kembali kepada firman Tuhan ya. Kita cek dengan firman Tuhan. Nah, kalau saudara lihat kembali why we tithe, why we give our offering. It is simple because the Lord told us to do so. The Lord told the church to do so. Bahwa firman Tuhan mengajarkan untuk kita boleh melakukan firman Tuhan. Nah, minggu pertama, minggu kedua kita belajar dari perjanjian lama bagaimana Tuhan mengajarkan gereja untuk memberikan yang namanya persepuluhan dan persembahan. Dari kitab Maliaki pasal 3 ayat 10 ya, sekali lagi Malachi 3 verse 10, the Bible says that bring all the tithes into the storehouse so there will be enough food in my temple. Now this is the interesting thing when we talk with other people that we have to give tithe, we have to give our offering, and chances that you will hear them say that the tithing is in the Old Testament. Pernah nggak waktu ngobrol sama orang, itu kan perpuluhan itu kan di perjanjian lama, betul ya? Saya mau katakan bahwa statement itu benar dan benar. Bahwa benar perpuluhan itu ditulis dalam perjanjian lama. Benar itu ada di dalam yang namanya perjanjian lama, di mana Tuhan mengajarkan gereja Tuhan, umat Tuhan, bangsa Israel bahkan sejak sebelum-sebelumnya itu untuk memberikan, untuk membawa sesuatu kepada Tuhan. Untuk memberikan persembahan, untuk membawa perpuluhan. Dan Maliaki katakan bring all the tithes. Malachi said that bring all the tithes into the storehouse. Bawa seluruh persembahan perpuluhan kepada ke dalam rumah perbendaharaan. Tapi saya lihat sebelumnya, ini Malachi 3 verse 10, and then I want to invite you to see verse 6 until verse 9. Beberapa ayat sebelumnya, sebelum sampai kepada ayat yang ke-10, Tuhan katakan seperti ini. Jadi sebelum kepada ayat ke-10 ya, Tuhan katakan seperti ini. Saya lihat ya, I am the Lord and I do not change. Oke. Tuhan katakan seperti itu, aku adalah Tuhan dan aku tidak berubah. Yang pertama, kita perlu tahu bahwa Yesus tidak berubah. Ketika dikatakan bahwa di perjanjian lama dikatakan seperti itu, benar itu adalah hukum dari firman Tuhan. Itu adalah the law, adalah hukum Taurat. Tapi saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan nih, kalau dikatakan I am the Lord and I do not change, we are so fortunate that our God does not change. Kita mengucap syukur Tuhan kita nggak berubah. Kenapa? Yang terutama apa maksudnya? Bahwa kasih Tuhan sejak dahulu kala tidak berubah.
Sejak zaman Adam dan Hawa, dosa masuk sampai hari ini kasih Tuhan tidak berubah. Saudara bisa bayangkan kalau kasih Tuhan berubah. Wah nggak ada lagi nih Palm Sunday, itu zaman dulu nggak ada tuh. Yesus turun ke dunia untuk mati. If you can imagine, well if God change his heart, then change his love for us, there won't be Jesus. And we won't experience salvation. And then eternal life with God himself. Jadi Tuhan tidak berubah. Kalau Tuhan tidak berubah berarti ada kesetiaan yang luar biasa. Firman-Nya itu tetap. And then praise God, God does not change. If God change his heart, then we will be perished by now. Kita sudah lenyap istilahnya. Karena dikatakan begini ya, I am the Lord and I do not change. This is why you descendants of Jacob are not already destroyed. Maka ini kamu keturunan Yakub nih, kamu belum musnah nih. Kenapa? Karena ada Tuhan yang setia. Because God does not change. And then verse 7. Ever since the days of your ancestors, you have scorned my decrees and failed to obey them. Jadi Tuhan katakan bahwa sejak zaman dahulu nih, ini kamu nih udah scorn my decrees and failed to obey. Jadi mengabaikan, jadi tidak menganggap penting apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi perkataan Tuhan, dan tidak menaati Tuhan. Kemudian Tuhan katakan, return to me and I will return to you. Untuk itu kembali kepadaku dan aku akan kembali kepadamu. Jadi saudara ingat ini dalam konteks pada akhirnya firman Tuhan mengatakan tentang bawalah persembahan perpuluhan. Tapi sejarahnya kenapa? Itu sebelum firman Tuhan mengingatkan itu lagi bahwa banyak orang, banyak pengikut Kristus ternyata mereka ini tidak mengindahkan. Mereka tidak mengikuti menaati apa yang firman Tuhan atau hukum Tuhan yang diberikan kepada setiap umat manusia. Kepada kita, gereja Tuhan dan secara pribadi. Nah kemudian dikatakan begini, but you ask, how can we return when we have never gone away? Gimana kita bisa kembali? Kita enggak melanggar kok, kita enggak salah jalan kok. Nah ini dia, banyak orang pikir bahwa kalau enggak perpuluhan, enggak persembahan itu ya oke kok, enggak apa-apa, tidak melanggar, kita kan enggak apa-apa nih. Gitu. Terus ayat yang ke-8, should people cheat God? Terus firman Tuhan katakan, yet you have cheated me. Bagaimana kita mencurangi Tuhan? Iya, kamu sudah mencurangi Tuhan. But you ask, what do you mean? When did we ever cheat you? Kapan? Pada saat apa? Buktinya apa kita mengkhianati atau mencurangi Tuhan? Nah ini dia. Ayat yang ke-8 ya. You have cheated me of the tithes and offerings due to me. Nah kita ini mencurangi Tuhan ketika kita dalam konteks persembahan dan perpuluhan. Bahkan di dalam beberapa terjemahan firman Tuhan katakan salah satunya dalam Contemporary English Version dikatakan you are robbing me of the offerings and of the 10% that belongs to me. Engkau ini mencuri apa yang menjadi milik Tuhan, 10% yang menjadi milik Tuhan, yang menjadi bagian dari Tuhan. Maka dari itu kembali firman Tuhan katakan and then again verse 7, the Lord says that now return to me and I will return to you. And there is promise. And when there is a promise, there is a command, there is also a promise. There is a blessing. Ketika ada perintah Tuhan itu selalu ada juga namanya berkat dari Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, mari kita boleh masuk kembali ke dalam perjanjian Tuhan. Kita taati firman Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan. So let's go back to the words of God. Let's go back to the covenant that God made between his people and himself. Kita kembali kepada perjanjian Tuhan. Hari ini kita merayakan sebenarnya Palm Sunday ya, di mana Yesus ini masuk gitu sampai pada akhirnya dia mati di Bukit Golgota. Dan tadi orang menyatakan Hosana itu menyambut Tuhan, menghormati Tuhan, mereka mengeluh-elukan Tuhan. So as we celebrate today the Palm Sunday, we commemorate again that Jesus came into the city and then also until he died he died on the cross. And then people just shouted Hosanna. They honor the Lord. They praise the Lord. They praise Jesus. And then let's see from this perspective that Jesus came to fulfill the law. Yesus ini datang untuk apa? Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Nah, saya mau ajak, tadi kita lihat from the perspective that so many people have the understanding that tithing is from the Old Testament. So,
it's God's command. It's not for us right now in the New Testament, in millennial generation for us. Bahwa Yesus kan Tuhan bilang, ini banyak mindset yang tadi ya saya kembali bahwa ada banyak orang pikir bahwa perpuluhan itu perjanjian lama. Nah kita lihat Yesus datang dengan Palm Sunday masuk kota, kemudian dan seterusnya. Tapi kedatangan Tuhan itu untuk apa? Bahwa Yesus datang bukan untuk membatalkan firman Tuhan, tetapi untuk menggenapi firman Tuhan. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-17, Matthew 5:17, the Bible says, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them." Nah, ini sebuah pengertian. Kadang-kadang ya orang begitu tadi, bahwa itu kan perjanjian lama, itu perjanjian lama. Tapi ingat loh, Yesus bilang begini, jangan berpikir bahwa, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, the law, atau kitab para nabi, begitu, or the book of the prophets. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk apa? Menggenapinya. Yesus datang supaya hukum itu tetap ada. Jadi kalau dikatakan bahwa perpuluhan itu adalah perjanjian lama, saya mau katakan itu benar dan benar. Ya benar. Karena kenapa? Karena Yesus sendiri tetap kembali kepada hukum itu. Saudara bisa lihat ya. Jesus referred back. And then again, Jesus said that yes, there's the law that you should tithe, and then I come to fulfill also that law. Not to abolish the law. Bukan hukum yang di perjanjian lama itu dihilangkan. But God wants us to give and to tithe to the Lord. So, and then the second point, Jesus Yesus ini mengecam orang Farisi dan ahli Taurat. So, Jesus condemned the Pharisees and the scribes. Matthew 23 verse 23. Matius 23 katakan begini, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan yang kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. So woe to you. Oh, kalau kita nonton konser nggak memuaskan atau bola nggak memuaskan gitu, woe gitu. Ini woe Jesus, woe. Maksudnya bukan itu tapi ya. Tapi Yesus bilang begini, kamu nih memalukan, celaka kamu bahwa you tithe from your gathering, from the mint, dill and cumin, but you have neglected the other law. Ini kebalikannya sebenarnya, bahwa orang Farisi ini mereka menjalankan hukum Taurat dan mereka kan seperti itu ya. Jadi mereka memberikan perpuluhan, tapi mereka mengabaikan yang namanya keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Nah untuk itu Yesus katakan kepada orang Farisi bahwa kamu ini celaka gitu, kamu ini memalukan. Yang satu harus dilakukan, tapi yang lain jangan diabaikan. Jadi dalam konteks orang Farisi pada waktu itu, mereka menjalankan hukum Taurat, tapi mereka meninggalkan keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yesus katakan, enggak boleh ada yang ditinggalkan, harus lakukan kedua-duanya. Nah dalam konteks gereja hari ini, kita punya keadilan, kita menjalankan, kita memiliki belas kasihan, dan kita setia kepada Tuhan. Tapi juga jangan lupa, hukum yang satu itu juga tetap harus dijalankan. Jangan dihilangkan. Saudara bisa dapatkan. Jangan kita juga neglect hukum yang lain gitu. So yes, we do need to love others. We learn about love. We learn about patience. We need to pray and then also have that patience in our heart that drives our ministry, drives what we are doing in our lives. And we need to be faithful in the word of God. But that also, as Jesus mentioned, don't neglect the other law, which is tithing and giving. Gitu. Saudara bisa dapatkan ya bahwa sebenarnya ini nih ya memang bukan satu hal yang istilahnya udah itu kan perjanjian lama. Saudara ingat bahwa perjanjian lama itu adalah perjanjian baru yang belum dibukakan, baru disampaikan. The Old Testament is the the words, the revelation yang revealed, yang diberikan. Tapi the New Testament is the Old Testament yang boleh dibukakan, dinyatakan. Jadi pewahyuan-pewahyuan yang ada di zaman perjanjian lama
itu adalah pewahyuan yang Tuhan berikan untuk suatu saat dibukakan, dinyatakan dan dilakukan lebih lagi bahkan di masa perjanjian baru. Yesus sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama dan dinyatakan terjadi di dalam perjanjian baru. Seperti itu. Jadi saudara, sebenarnya prinsipnya bahwa ketika kita memiliki sebuah pertanyaan atau kita merenungkan firman Tuhan, kita perlu kembali kepada firman Tuhan sebagai jawaban. Karena firman itu yang menerangkan firman. Firman itu sinkron. Firman itu tidak saling bertolak belakang. Jadi firman itu mendukung firman Tuhan. Nah kalau engkau lihat, banyak orang nih mengabaikan firman Tuhan, banyak orang mengajarkan tentang pengajaran-pengajaran yang salah, dan kita perlu hati-hati terhadap pengajaran-pengajaran yang salah. Hati-hati, banyak orang sekarang mencari guru-guru yang menyenangkan telinga mereka, dibilang seperti itu ya. Saya lihat bukan pertama kali gitu istilahnya, wah dari dulu banyak dari ngobrol sama teman-teman, atau sekarang dari konten-konten. Saudara bisa lihat mau di YouTube, di Instagram Reels, di TikTok, you can see that so many content that they call themselves, say like teachers, but they teach the wrong thing, or without a solid foundation. There is no sound doctrine, there is no solid foundation which is the words of God. Banyak orang nih ngajar, bikin short video, tapi ternyata pengajarannya itu nggak benar. Saudara lihat deh. Terus antar pernyataan dengan pernyataan itu tidak sinkron atau bertolak belakang atau tidak saling menjelaskan. Nah bagaimana kita bisa ngerti? Kita kembali kepada firman Tuhan. We need to always go back to the words of God and then check with the words of God. And then the verse will explain another verse. Will give conviction. Menjelaskan, menerangkan untuk firman Tuhan yang kita belajar. Jadi firman itu satu sama lain itu saling mendukung. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Yesus ini menekankan untuk kita tidak mengabaikan kebenaran perintah Tuhan dalam hal ini tentang apa? Tentang tithing and giving. So Jesus really teaches us and then really talk about it that we should not neglect the law or the words of God, especially as we learn about tithing and about giving. Nah, kita lihat sekarang di Amsal pasal 3, in the book of Proverbs chapter 3 verse 7 until verse 10. 7 sampai 10 ya. Oke. Di sini dibilang begini. Janganlah menganggap dirimu lebih pandai dari yang sebenarnya. Ini saya baca dari bahasa Indonesia sehari-hari. Taatilah Tuhan dan jauhilah yang jahat. Don't be impressed with your own wisdom. Instead, fear the Lord and turn away from evil. Nah ini nih, kalau tentang sebuah prinsip perpuluhan contohnya yang kita belajar hari ini, jadi kita jangan menganggap diri kita ini punya ada hikmat-hikmat sendiri yang sepertinya bagus gitu. Kayaknya ya oke. Kenapa? Karena sebagai manusia, kita ini dikuasai oleh kedagingan namanya. Dan ketika kita mau melakukan sesuatu itu daging yang menguasai kita, maka dari itu kita harus kuat dalam roh. So we are, as a human being, we are consist of flesh. And then as we read the words of God, many times the challenge is we tend to follow what our flesh wants to satisfy our flesh. Kita ini mau menyukakan, menyenangkan yang namanya daging kita. Roh kita ini gak kuat, maka itu harus kuat ya. Maka dari itu seringkali orang ini membuat sebuah pengajaran-pengajaran yang menguntungkan untuk dagingnya sendiri. Wah kalau perpuluhan kan berarti waduh udah kurang tuh. Wah belum persembahan, belum kasih untuk proyek-proyek lainnya. Wah jadi kenapa? Karena daging. Maka tadi firman Tuhan ajarkan, don't be impressed with your own wisdom. Instead, fear the Lord and turn away from evil. Go back to the words of God. Because the word is our GPS. Itu yang mengarahkan kita. Firman Tuhan itu yang mengarahkan kita. Firman Tuhan itu yang menuntun kehidupan kita. Menjadi pegangan dalam hidup kita. Nah saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan sore hari ini. Berikutnya ya, di sini di ayat yang ke-9, instead honor the Lord with your wealth and with the best part of everything that you produce. So that's what the Bible teaches us to do. Kita hormati Tuhan
dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanahmu. Kemudian ayat 10 katakan, maka lumbung-lumbungmu akan penuh gandum dan air anggurmu akan berlimpah-limpah sehingga tidak cukup tempat untuk menyimpannya. So again, with every command there is promise. Dalam setiap perintah Tuhan itu ada yang namanya berkat Tuhan. Ada berkat Tuhan. Dan Tuhan katakan, God said that honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Then He will fill your barns with grain and your vats will overflow with good wine. Wah, it's amazing. It's amazing as we are being faithful in the words of God. Then I really believe that the power of the words of God, we will experience that. We will be part of the power of the words of God. The blessing that God has in store for us. Kita akan menjadi bagian dari berkat yang Tuhan siapkan buat kita. Kuasa firman Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Oke. Ini saya berdoa gereja Tuhan punya sebuah pemahaman yang benar ya, seiring dengan kita mau rebuild. As we are rebuilding the church, we are learning again. This is the reason why we say or we preach about this. We need to know why we do what we do today. Kita harus tahu kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan pada hari-hari ini. Oke. I want to talk now about the grace of giving, tentang kasih karunia dalam memberi ya. Kita ingat minggu lalu kita belajar dari namanya gereja di Makedonia. From the church in Macedonia. We know that from the book of 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 9, the Bible tells us the story that the church received a God's grace. And then they experienced a very severe trial. They were persecuted. That brought them into an extreme poverty. But in that kind of condition, they reached in generosity. And then they were overflow with joy. And then they gave to the church, for the church in Jerusalem. They excel in giving. And then the Apostle Paul uses the church in Macedonia as the standard in giving. Kita belajar minggu lalu bahwa gereja di Makedonia ini kan menjadi sebuah standar yang Paulus pakai bagaimana kita harus memberi. Bagaimana kita harus memberi dengan dalam kondisi yang buruk, mereka miskin, mereka dianiaya, mereka sangat miskin, tetapi mereka bisa penuh dengan sukacita, mereka memberi dan mereka memberi lebih bahkan dari apa yang mereka mampu berikan. Dan mereka excel in giving. Dan Paulus ajarkan itu. So, yang pertama, the grace of giving is the grace received. Kalau kita pikir, saya juga sambil merenungkan, bagaimana bisa gereja ini yang miskin again, yang dianiaya dalam kondisi yang sangat berada di bawah, itu mereka excel in giving. How is it possible that the church in Macedonia, that they were persecuted, they were in extreme poverty, but they can give and give to the Lord. And they give, even excel in giving. Give more than their ability. Now, 2 Corinthians 8, 1 to 9, this is verse 1 ya. Oh sorry, ini di depan previous. Oke. Verse 1, ayat yang pertama dibilang begini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. So, pay attention. And now brothers and sisters, this is Paul said, we want you to know, this is the letter to the Corinthians, that Paul is sharing the story about the church in Macedonia. We want you to know about the grace that God has given the Macedonian church. So the church in Macedonia, they have received the grace of God. Mereka ini menerima kasih karunia dari Tuhan. Mereka menerima kasih karunia dari Tuhan. Pada akhirnya mereka bisa memberi yang terbaik. So they can give and then give generously. Apa yang mereka terima? Kalau dikatakan, we want you to know about the grace that God has given to the Macedonian church. So basically, they were served by God's servants, and then they came to know Jesus in their life. And Jesus was the most precious thing in their life for the church in Macedonia. Apa yang gereja di Makedonia terima, mereka ini menerima karunia, yaitu karunia keselamatan.
yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Jadi hal itulah yang membuat yang paling berharga buat jemaat di Makedonia. Tadi kembali kita ingat lagu tadi, engkau yang paling berharga, harta yang paling berharga. Coba kita pikirkan, benar nggak Yesus ini menjadi harta yang paling berharga dalam hidup kita? Apakah Yesus menjadi benar-benar harta yang terbaik yang kita miliki? Atau dengan lebih sederhana, kalau engkau punya pilihan mempertahankan Yesus atau mempertahankan hal-hal yang lain, mana yang kau pilih? Dibawa lebih sederhana lagi dalam aktivitas kita sehari-hari. Ada pilihan untuk mengenal Yesus lebih dalam atau mengenal atau mendapatkan hal yang lain, mana yang kau pilih? Itu memperlihatkan hatimu, mana yang paling berharga. Betul? Tuh, buat jemaat di Makedonia, ini adalah sebuah karunia yang paling besar. The most precious thing, the grace that God has given to the church in Macedonia. So, because of that kind of understanding, that's it's not, I don't want to say it's a feeling, yeah, but they receive God's grace and it drives their lives. Itu yang mendorong kehidupan mereka, mendorong setiap perkataan mereka, mendorong apa yang menjadi perlakuan atau tindakan mereka, sehingga mereka bisa melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Mereka memberi dengan luar biasa loh. Memberi bahkan dari kekurangan mereka, dan memberi secara berlebihan. Nah, saudara kasih Tuhan, ini adalah karunia terbesar yang gereja di sana pernah terima. Yesus adalah harta yang paling berharga yang pernah mereka terima. Buat kita gereja Tuhan sebenarnya sama. Yesus ini adalah harta yang paling berharga yang kita miliki pada hari-hari ini. Ada amin gak? Katakan amin. Yesus yang paling berharga. Dan hal inilah yang kita lihat kembali menuntun kepada setiap keputusan dan tindakan dari gereja di Makedonia yang harusnya juga menjadi keputusan dan tindakan setiap kita. Bahwa yes, Jesus died for us. It is the best gift that we have ever received in our lives. That now we became part of eternity with God. We have the promises of God. Perjanjian Tuhan, janji Tuhan itu menjadi bagian yang terbaik. Bahkan saat kita hari ini dan juga nanti di masa yang akan datang bahwa kita punya sebuah jaminan nih. Pasti nih, yaitu jaminan keselamatan. Bukan jaminan kematian. Kenapa? Karena Yesus. Uangmu tidak bisa membawamu kepada keselamatan. Kepemilikanmu tidak bisa membawamu kepada keselamatan. Ibu mertua saya pernah pengajar sekolah minggu. Pernah ada satu pengajar yang simpel yang waduh waktu masih pacaran, pacar saya dulu, mantan saya dulu, sekarang udah jadi istri gitu. Oh si pastor punya mantan. Itu ajarkan, lihat coba manusia itu kalau lahir tangannya begini katanya. Jari-jarinya. Tapi waktu meninggal begini. Terus ya itu tuh orang tuh waktu lahir dia kayak mau mendapatkan segalanya. Tapi pada akhirnya dia melepaskan segalanya. Wah bagus juga ya, ini sampai hari ini saya ingat gitu. Jadi as we die, as we were born, people were born with the hands like this. As if that they want to get everything, to possess everything. But as we died, we release everything, nothing that we bring into eternity unless our salvation or faith. Kecuali iman kita. Itu yang kita bawa kepada Tuhan. Tuhan kita menjadi Tuhan yang harta yang terbaik buat kita. So the grace received. Gereja di Makedonia mereka menerima kasih karunia Tuhan. Nah, saudara perhatikan ini. We want you to know. Kalau bahasa Indonesia dia katakan apa? Kami hendak memberitahukan kepada kamu. Kami mau hendak memberitahukan kepada kamu. We want you to know. Kalau saya pakai dengan bahasa lebih sederhana, apakah kita benar-benar mengenal kasih karunia yang diberikan kepada kita? Do we really know the grace that is available for every one of us? Kita tahu mungkin, kita mengerti gitu ya, tapi sejauh mana pengertian kita, sejauh mana pengenalan kita. Karena ternyata dari pengertian kita ini, dari pemahaman kita ini akan memperlihatkan ketaatan kita terhadap firman Tuhan. So mari kita boleh lebih dalam lagi, dalam arti mengenal lebih lagi akan firman Tuhan. Mengenal lagi akan karya salib Kristus dalam hidup kita, ada amin. Apa yang Yesus berikan kepada kita, mari kenal lebih lagi. Now next point, the grace
expressed. After the grace received, the grace expressed. 2 Corinthians, the same chapter, verse 2 until verse 4. Ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Oh, saya nggak tulis bahasa Indonesianya. Dikatakan begini, ini saya bacakan aja. Mereka overflowing with joy, yang dikasih kuning ya, with the yellow color. They were overflow with joy and then they welled up in rich generosity. Ingat bahwa ini gereja yang miskin, tapi dalam kemiskinannya mereka kaya. So, sebenarnya pemberian itu again bukan berapa amount yang saudara berikan, gitu. Dan jangan engkau punya pemikiran bahwa saya hanya memberi, engkau ukur pemberianmu dari jumlah digit yang kau berikan. $1, $10 itu bisa menjadi hal yang besar bagi Tuhan. Ketika engkau memberikan itu dengan pengorbanan, betul? Kalau engkau lagi di lay off, nggak kerja, atau cuma repot kerja, cuma dapat jamnya sedikit, tapi engkau memberikan itu yang terbaik, itu jadi hal yang terbaik buat Tuhan. Tapi kita bisa punya harta yang banyak, tapi yang kita berikan itu bukan satu hal yang terbaik, nggak kerasa apa-apa. Mungkin amount-nya besar, tapi ternyata bukan pengorbanan. Nah, so mereka overflow with joy, they well up in rich generosity, and then they give as much as they were able, and even beyond their ability. Now this is another thing. They urgently pleaded with us the privilege, it means the grace of sharing. The privilege or the grace of sharing. Jadi mereka nih bahkan memohon kepada Paulus sekali lagi bahwa mereka mau memberikan. Mereka mau memberikan karena itu adalah sebuah kehormatan untuk berbagi, untuk berkontribusi. Itulah satu hal yang mereka berikan. Karunia yang mereka mau berikan yang ada dalam diri mereka menjadi bagian dalam kehidupan gereja Tuhan pada waktu itu. Saudara coba bayangkan, Paulus ini kalau kita lihat di ayat nanti berikutnya ya, Paulus ini dia tidak memerintahkan untuk memberi. Apalagi melihat gereja di Makedonia dengan kondisinya yang seperti itu. Gitu. Seeing that the church were in the deep poverty, in an extreme poverty, Paul did not require them to give. But they beg to be involved. Because we want to be involved and to give from what they have. And then beyond their ability. Paulus sangat mungkin menahan mereka loh untuk memberi. Sampai mereka harus memohon untuk berbagi. Betul ya? Kalau nggak ditahan-tahan kan ya nggak akan ada sampai katanya memohon tuh. Itu memohon tuh berarti please, bolehin dong, kasih dong gitu. Kan seperti itu. Nah ini jemaat ini sampai memohon kepada Paulus. Kenapa? Karena ini the privilege or the grace of sharing. Oh ini adalah kehormatan buat kami. Ini adalah kasih karunia yang Tuhan berikan juga untuk kami mau berbagi. Apa yang bisa kami berikan, kami berikan. So, the grace received and then the grace expressed. Nah kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, mindset kita ini jangan kita punya mindset yang kita selalu meminta kepada Tuhan. Mau mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Tapi apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan, apa yang bisa kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ada amin. So, as we receive the grace, kasih karunia yang luar biasa. Dan mari kita ekspresikan juga kasih karunia itu kepada orang lain. Saudara yang kasih Tuhan, gereja di Makedonia mereka menerima kasih karunia Tuhan yang memampukan mereka untuk memberi yang terbaik. Mereka memberi dengan korban, dalam arti memberi lebih dari kemampuan mereka. Dan mereka memberi dengan sukacita. So the grace that's been given to the churches in Macedonia enables them to give sacrificially, to give the best, and then to give, they give joyfully. Mereka memberi dengan sukacita. Saudara perhatikan, hanya ketika kita benar-benar mengerti akan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa memberi kepada Tuhan dan berkorban bagi Tuhan. Only if we understand the grace, the amazing grace that's been given to us, then we will be able to give back to God and to give sacrificially, to give our best to God. So the next point, the grace of giving. Be excel in the grace of giving. Untuk itu Paulus ya, dia mengingatkan dan menyemangati, encourage gereja di Korintus untuk mengambil bagian dan masuk dalam kemurahan hati. Verse 6 until verse 8, this is Paul encourage the church to give. So we urge Titus, just as he had earlier made a beginning, to bring also completion
to this act of grace on your part. So there is their part, there is our part. Ada bagian kita sebagai gereja Tuhan untuk melengkapi, menyelesaikan gitu, atau menggenapi bagian kita untuk juga memberi. But since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, verse 7 ya, in complete earnestness and in the love that we have kindled in you, see that you also excel in the grace of giving. Now this is verse 8, I am not commending you, but I want to test the sincerity of your love by comparing it with the earnestness of others. So, kira Paulus encouraging the church. So, kamu excel dalam banyak hal, you excel in so many things, but be excel also in the grace of giving. Saudara, biar gereja ini boleh dikenal menjadi gereja yang memberi, gereja yang berbagi dalam arti. Ada banyak hal, and then I want to say again, we cannot outgive God. Tuhan memberkati kita luar biasa, biar kita juga boleh mencerminkan karakteristik Kristus, karakter Kristus dalam hidup kita. Jadi saudara, pada hari ini kita boleh belajar standar atau alasan dari pemberian kita, dari perpuluhan dan persembahan kita, itu bukan hanya karena perintah Tuhan. Kalau perintah itu seolah jadi berat gitu ya. Tapi karena gambar dari Tuhan, karena teladan kasih, karena salib dari Kristus Yesus. Jadi alasan kita memberi itu seperti gereja di Makedonia, mereka menerima kasih karunia dari Tuhan. Keselamatan, pelayanan yang diberikan. Dan mereka punya jaminan yang kekal. Keselamatan bersama-sama dengan Tuhan. Nah itulah yang menjadi dasar dari mereka memberi yang terbaik. Kami tahu, kami sudah menerima yang terbaik. Bukan hanya karena disuruh, Paulus bilang bukan karena disuruh, bukan karena diperintahkan saja. Meskipun itu perintah Tuhan, jangan lupa, jangan neglect the law. Tapi karena kami menerima Yesus yang terbaik, diberikan mati buat kami. Apa yang bisa kami berikan? Kalau kita pikir-pikir, uang dan kepemilikan kita itu, aduh belum apa-apanya ya. Belum segalanya dari apa yang belum sebanding dengan apa yang Yesus berikan kepada kita. So, satu ayat terakhir. Last verse. Verse 9 from the book of 2 Corinthians chapter 8. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara kasih Tuhan, saat kita ini, this is Palm Sunday, we commemorate the act of Jesus Christ. Until tomorrow we will celebrate, we'll enjoy, we'll commemorate again the sacrifice of our Jesus died on the cross. Let's see that we have received the grace of God. You know the grace of our Lord Jesus Christ. Saudara tahu apa yang Yesus lakukan? Firman Tuhan kata bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Wah saudara bayangkan, Yesus ini dia kaya, he was rich. Yet for your sake he became poor. Dia kaya tapi karena kita, karena dosa kita dia menjadi miskin. Dia berkuasa, dia bertahta di sorga. Tapi karena kita dia memberikan yang terbaik, dia menjadi miskin, bahkan dia berkorban. Kalau talking about generosity, Jesus is our standard. Jesus is our example. So we need to put Jesus as our standard of living. Jadi Yesus memberikan yang terbaik. Kenapa? Dia berkorban. Karena dia sebelumnya ada di posisi yang begitu tinggi, begitu luar biasa. Bukan hanya tentang posisi, jabatan gitu ya. Tapi apa yang dia miliki, everything belongs to God, semuanya punya Tuhan. Tapi dia menjadi miskin, menjadi begitu hina. Salib itu adalah kematian yang paling hina ya pada waktu itu. Kenapa? Supaya kita bisa diselamatkan dari dosa. Nah disinilah, karena kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Nah, kita nih, Yesus yang adalah Tuhan, Yesus pemilik segalanya, menjadi miskin, menjadi hina, mati di kayu salib, menjadi kosong untuk setiap kita, supaya apa? Supaya kita yang tidak layak menjadi layak. Supaya kita yang berdosa ditebus dan menerima kehidupan yang baru. So, for your sake he became poor. Why? So that through his poverty might become rich.
Supaya dengan pengorbanan Tuhan, kita bisa menjadi kaya, kita bisa diberkati. Dan menjadi bagian maksudnya apa? Dari kerajaan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi ahli waris dari kerajaan Allah. Itu yang Yesus lakukan. Jadi Palm Sunday ini kita belajar bahwa ini sebenarnya adalah undangan untuk kita boleh dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mengerti lebih dalam lagi, mengenal secara pribadi, dan mengalami kuasa dari salib Kristus. So as we celebrate this Palm Sunday, this is an invitation for us, for every one of us, to know even deeper the grace of God, to have a deeper relationship with God, to understand even more, and then to walk with God personally, that Christ died on the cross, so we can continue to experience the power of the cross. Kita bisa terus mengalami ya kuasa dari salib Tuhan. Saudara lihat persamaannya, ada beberapa persamaan nih dari gereja di Makedonia dengan apa yang Kristus lakukan. Dan itu juga yang menjadi sebenarnya teladan buat setiap kita. Bahwa kan gereja di Makedonia mereka menerima kasih karunia, mereka menerima pemberian yang luar biasa dari Yesus Kristus. The church in Macedonia, they receive God's generous gift, God's generosity. Sehingga apa? That enable them to empty themselves. Mereka memberi dari bahkan apa yang tidak mereka, memberi lebih dari kemampuan mereka, dibilang begitu ya. Jadi apa nih? Mereka mengosongkan dirinya. Saudara ingat kemarin saya sampaikan bahwa ada janda yang perempuan yang memberikan 2 koin. 2 koin itu hanya koin yang dia punya. Gitu. Saudara, saya pernah cerita dulu sekali awal-awal, puji Tuhan, berarti Tuhan berkati ya, bahwa di Amerika, di sini uang kita tinggal $10 di bank. Di kantong mungkin ada sen-senan gitu ya. Waduh, kalau di Indonesia makan tinggal minta ke siapa ya? Ke saudara gitu. Di sini mau kemana? Malu juga ya masa ke rumah Tante Mona ketuk makan tante gitu. Belum makan nih. Well, berkat Tuhan tuh aduh saya kadang terharu loh. Tapi ternyata wah Tuhan ini memberkati luar biasa. Saudara bayangkan kalau $10 saya kasih buat Tuhan, berarti kan zero ya. Account-nya kosong gitu, benar gak? Nah perempuan ini nih memberikan 2 koin yang masih ada dalam diri dia berikan, berarti dia kosong tuh gak punya apa-apa. Sama dengan Yesus, firman Tuhan katakan Yesus ini mengosongkan dirinya. Jadi dia gak punya apa-apa lagi, bahkan merendahkan diri, menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba, udah turunnya udah tingkat 7 lah, bukan jadi ke 0 lagi, udah minus. Manusia pun yang paling gak mau dilihat orang, yang paling gak mau dideketin orang, karena udah paling miskin gitu, paling hina. Kenapa? Untuk setiap kita. Dan gereja di Makedonia menjadi teladan yang Paulus sampaikan. So, waktu kita dalam konteks ya, kita memberikan kepada Tuhan, mari kembali kita boleh memberi yang terbaik, kita beri dengan sukacita, kita memberi dengan korban. Kenapa? Karena dalam hal itulah kita boleh mengenal Yesus yang adalah kasih karunia untuk setiap kita. Dan kita berdoa, gereja ini sungguh menjadi gereja yang mencerminkan hati Tuhan. Ada amin. Dan percaya Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita setia terhadap firman Tuhan, janji firman Tuhan itu diberikan buat kita. Ada kuasa yang bekerja di dalam yang namanya kesetiaan. Mungkin selama ini engkau berdoa, tapi justru ketidaktaatanmu sendiri yang membawa engkau tidak mengalami kebenaran firman Tuhan. Karena engkau mungkin menahan, karena engkau mungkin Alkitab kata mencuri atau mengambil bagian apa yang menjadi milik Tuhan. Tapi for every command there is a blessing. Waktu kita menaati firman Tuhan, ada berkat yang daripada Tuhan. So saya mau simpulkan, ini kita bisa diskusi banyak gitu. Maka dari itu kita bisa diskusi di Kersel ya. Jadi waktu kita memberi perpuluhan, persembahan, saudara jangan bergantung pada wisdommu sendiri atau prasangka-prasangka. Wah gereja lagi butuh apa, pastor lagi butuh apa, oh kita lihat di luar aspal begini, oh gereja lagi perlu uang. Apa yang kita lakukan itu bukan karena kondisi, tapi karena kita taat terhadap firman Tuhan, betul ya? Yang kita lakukan bukan karena kondisi, tapi kita mengasihi Tuhan. Ada banyak gereja yang udah istilahnya diberkati banyak.
kalau gereja ini udah kaya, udah bagus, gitu ya. Wah uangnya udah banyak, gitu. Wah gedungnya udah bagus, ada banyak gereja seperti itu. Kalaupun engkau ada suatu saat atau kita sampai di situ dan kita aminkan, bukan berarti kita berhenti untuk memberi. Ada amin. Jadi pertama jangan pikir wah ini gereja lagi perlu, kasih gitu. Atau berikutnya, wah gereja kan udah kaya, udah banyak uangnya, udah semuanya all set, semuanya bagus-bagus. Udahlah buat apa lagi? Nah, jadi kita memberi bukan karena kondisi, bukan karena situasi, tapi kita memberi karena kita taat terhadap firman Tuhan dan karena kita mengasihi Tuhan. So, last, give your best. Give sacrificially and then give joyfully. As it is shown by our Lord Jesus Christ. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan. Pada saat ini Roh Kudus bekerja dalam setiap kami, dalam hati kami. Engkau yang boleh menerangkan, membukakan, menyingkapkan firman Tuhan lebih lagi Bapa. Ini adalah satu hal yang kami sebagai gereja Tuhan, kami perlu mengerti Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar tidak ada kuasa dari iblis, tipu muslihat iblis, intimidasi iblis yang boleh bekerja pada saat ini. Biar iblis tidak bisa mengambil benih firman Tuhan. Tuhan, seiring dengan kami belajar Tuhan, kami mau taat seperti apa yang Yesus sendiri ajarkan. Bahwa kami boleh setia di dalam hukum Taurat, di dalam pengajaran, di dalam perintah Tuhan yang Tuhan sampaikan sejak dahulu kala. Bukan berarti kami berhenti saat ini Tuhan dan menganggap itu adalah hal yang usang atau hal yang sudah lama. Tapi sungguh Tuhan kami boleh menjadi gereja yang setia terhadap setiap kebenaran firman Tuhan. Bukan karena apa-apa Tuhan, tapi kami mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Dan biar sebagai gereja Tuhan, biar gereja ini juga boleh belajar kepada teladan gereja di Makedonia. Dalam kekurangan kami atau dalam kelebihan kami boleh terus mengambil bagian di dalam pelayanan kasih. Dalam the grace of giving, dalam memberi dan memberi yang terbaik selalu. Memberikan dengan korban dan memberi dengan sukacita. Bapak hamba-Mu percaya saat jemaat Tuhan boleh masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kuasa kebenaran firman Tuhan. Setiap janji firman Tuhan yang dinyatakan, yang diberikan itu boleh terjadi. Hamba-Mu berdoa boleh ada langit yang terbuka. Ada perlindungan yang dari Tuhan. Perlindungan dari ngengat dan karat. Ada perlindungan dari Tuhan terhadap setiap pekerjaan kami. Setiap kepemilikan kami Tuhan. Karena kami mau taruh hati kami hanya kepada Engkau. Bukan kepada uang kami. Hikmat yang dari Roh Kudus juga yang boleh menuntun setiap kami. Untuk kami tidak meninggalkan setiap tanggung jawab yang ada di dunia ini Tuhan. Untuk hari-hari depan kami juga, tapi kami bertanggung jawab juga apa yang menjadi milik Tuhan dan apa yang menjadi firman Tuhan. Biar terus gereja Tuhan boleh bertumbuh di dalam banyak hal dan gereja Tuhan boleh terus menjadi berkat bagi banyak pelayanan, bagi pekerjaan Tuhan, bagi kerajaan Allah. Sungguh berdoa dimeteraikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.